Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas mengenai sistem ekskresi. Sebelum itu, saya menginformasikan untuk sistem pengeluaran dibagi menjadi 3, yaitu sistem ekskresi yang akan kita bahas, sistem sekresi, di mana sistem sekresi ini adalah sistem pengeluaran yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Contohnya adalah enzim dan hormon. Yang ketiga adalah sistem defekasi, di mana sistem defekasi adalah sistem yang pengeluarannya berupa dari saluran pencernaan. Contohnya adalah tinja atau feses. Kita masuk ke sistem ekskresi. Sistem ekskresi adalah sistem yang bertugas untuk mengolah dan membuang zat sisa metabolisme dan racun dari dalam tubuh. Jadi, sistem ekskresi dari dalam keluar tubuh, sedangkan sistem sekresi dari dalam tubuh masih di dalam tubuh karena masih dibutuhkan. Organ dalam sistem ekskresi, yaitu ginjal, hati, paru-paru, dan kulit. Fungsi secara singkatnya, ginjal menghasilkan urin ataupun air kencing, hati menghasilkan cairan empedu, paru-paru menghasilkan karbon dioksida dan uap air, terakhir kulit menghasilkan keringat dan minyak. Di manakah letak ginjal? Kalian bisa melihat pada gambar. Letak ginjal ada di bagian bawah, kemudian di dekat tulang rusuk. Lebih tepatnya, letak ginjal manusia ada di kedua sisi tulang belakang, tepatnya di belakang perut dan di bawah tulang rusuk. Sehingga kalau mengalami sakit pada ginjal bukan di bagian perut bagian depan, tapi bagian punggung, bagian belakang, karena letak ginjal berada di belakang perut, sehingga akan terasa sakitnya jika berada di bagian belakang ataupun bagian punggung. Bagian-bagian ginjal. Untuk lebih jelasnya di sini, kita mulai dari areal ginjal sendiri, di mana ginjal ada 2, ginjal sebelah kanan dan ginjal sebelah kiri, di mana yang sebelah kiri letaknya lebih tinggi daripada sebelah kanan. Kemudian di bagian atasnya nanti ada kelenjar adrenal. Nah, kelenjar adrenal ini yang fungsinya adalah untuk mempercepat denyut jantung jika kalian lari. Nah, yang mempercepatnya adalah kelenjar adrenal atau anak ginjal, biasanya ada di sini kecil. Nah, kita mulai dari ginjalnya sendiri. Ini adalah ginjal. Ntar kalau diperbesar seperti ini. Kemudian ada saluran yang keluar dari ginjal ini. Ada 2 salurannya, kanan dan kiri, yang kita sebut dengan ureter. Kemudian ada kantung yang menampung urinnya, yang kita sebut dengan vesika urinaria atau kantung urin atau kantung kemih, sama saja. Disinilah tempat penampungan urin. Kemudian ada di bagian bawah. Di sini ada ureter. Ureter itu saluran yang menghubungkan antara ginjal dan kantung kemih. Dan uretra adalah bagian saluran bagian bawah yang di bawah sini. Cuma di sini nggak ada tulisannya ya, tapi yang paling bawah sini adalah uretra. Sedangkan salurannya ini yang kita sebut dengan ureter. Jadi jangan sampai terbalik. Uretra itu yang bagian saluran pembuangan bawah. Sedangkan ureter adalah saluran yang menghubungkan ginjal dan kantung urin atau vesika urinaria. Bagian-bagian ginjalnya akan kita bahas selanjutnya. Nah, bagian-bagian ginjal untuk morfologi luarnya, bagian luarnya yaitu ada bagian lapisan pertama adalah korteks, lapisan kedua adalah medula, dan lapisan yang berupa kantung adalah pelvis.
korteks terdiri dari glomerulus dan kapsul Bowman. Sedangkan medula terdiri dari TKP, tubulus contortus proximal, tubulus contortus distal, dan lengkung Henle. Sedangkan pelvis bagian ketiga ini merupakan rongga ginjal tempat muara dari saluran nefron ginjal. Nefron itu sel ginjal ya. Nah, di pelvis juga biasa disebut dengan tempat penampungan urin sementara. Karena di sini berupa kantung yang dimana tempat muara dari saluran nefron, sehingga dia disebut juga dengan kantung urin sementara sebelum dibuang ke kantung kemih. Oke, kita masuk ke struktur dari nefron. Struktur nefron sendiri kalau diperbesar, ini kan dari ginjal, kemudian ada di bagian ginjalnya diambil. Nah, sedikit bagian ginjalnya diambil, maka ada nefron, sel ginjal. Jadi jumlahnya ada banyak di ginjal nefronnya. Jika ini diperbesar, maka akan seperti ini bentuknya. Kita cek di sini bagian-bagian pada nefron ginjal. Nah, nefron ginjal dari yang pertama adalah kumpulan dari kapiler darah. Kapiler darah yang berkumpul ini kita sebut dengan glomerulus, di mana glomerulus ini adalah filtrasi, yaitu tempat penyaringan darah. Di sini banyak kapiler darah yang fungsinya adalah untuk menyaring darah, yang nanti ion-ionnya akan ditangkap oleh kapsul Bowman. Jadi, yang menangkap ion-ion pada kapiler darah yang di glomerulus adalah kapsul Bowman. Setelah penyaringan darah di glomerulus yang akan ditangkap oleh kapsul Bowman, nanti akan dilanjutkan oleh tubulus contortus proximal. Seperti ini. Jadi bentukannya. Nah, setelah dilanjutkan oleh oleh TKP, tubulus proximal, ini di tubulus proximal yang bentuknya tubulus seperti ini, tubulus proximal dan tubulus distal, ini fungsinya adalah reabsorpsi. Hanya kita mulai dari tubulus contortus proximal. Di sini adalah penyerapan kembali. Jadi zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh akan diserap oleh TKP. Nanti dia akan masuk ke lengkung Henle. Nih, yang panjang di bawah ini kita sebut dengan lengkung Henle. Ya, lengkung Henle seperti ini. Jadi, di lengkung Henle kenapa dia panjang? Karena fungsinya adalah reabsorpsi juga, yaitu penyerapan air dan penambahan zat-zat sisa. Jadi, yang masih dibutuhkan oleh tubuh akan diambil oleh reabsorpsi, penyerapan kembali oleh lengkung Henle ini. Salah satu fungsinya sama, yaitu reabsorpsi. Dan setelah dia naik seperti ini, maka di sini ada penambahan zat-zat yang belum dimasukkan oleh kapiler darah. Jadi di sini yang naik justru penambahan, kalau yang turun ini dia mengambil. Jadi reabsorpsinya, penyerapannya di sebelah sini. Di sini penambahan zat-zat sisa termasuk air, hidrogen. Nah, di sini akan masuk lagi setelah dari lengkung Henle, kemudian kita masuk ke tubulus contortus distal. Nah, di tubulus contortus distal, di sini nih, tubulus contortus distal. Jadi kalau kamu ngelihat di mana tubulus contortus distal, itu ada di dekat dari tubulus collectivus. Jadi yang panjang ini nih tubulus collectivus. Berarti tubulus distal adanya di sini. Ini adalah tubulus distal. Ya. Jadi kalau kamu pengen tahu di mana TKP, tubulus proximalnya, kamu lihatnya dari kapsul Bowman. Cek, berarti di sini adalah proximal. Nah, dari tubulus distal, di sini juga penyerapan zat-zat sisanya. Kemudian selanjutnya adalah pewarnaan. Nah, di sinilah terjadi pewarnaannya. Dan penyambungan dengan nefron-nefron lainnya ya. Untuk prosesnya lebih jelas bisa dilihat di sini. Nah, terbentuknya urin. Terbentuknya urin
tahapannya adalah filtrasi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, reabsorpsi dan augmentasi, di mana di sini penambahan dan pewarnaan. Penambahan pewarnaannya dari hati, dari urobilin. Tempat terjadinya, filtrasi terjadi di glomerulus dan kapsul Bowman. Lebih tepatnya di glomerulus, karena disinilah penyaringan darah terjadi. Sedangkan kapsul Bowman adalah yang mengambil hasil dari penyaringan. Mereka berdua, glomerulus dan kapsul Bowman, biasa disebut dengan badan Malpighi. Peristiwa yang terjadi, darah mengalir melalui glomerulus dan disaring, yang nanti akan diambil oleh kapsul Bowman. Zat yang disaring di sini adalah sel darah dan protein. Hasilnya adalah urin primer, di mana urin primer itu mengandung asam amino, glukosa, dan garam-garam mineral, serta zat-zat lainnya. Di bagian kedua yaitu reabsorpsi, di sini TKP, tubulus contortus proximal, di mana di sini penyerapan kembali berupa glukosa dan asam amino beserta dengan garam-garam mineral. Jadi yang masih ada di urin primer, di urin sekunder sudah tidak ada. Contohnya yang tidak ada adalah glukosa, asam amino, dan garam mineral. Maka jika masih ada glukosa di dalam urin, itu artinya kamu memiliki penyakit diabetes mellitus, di mana kemampuan ginjal tidak dapat menyerap glukosa, hanya yang nantinya ada di urin. Nah, di tubulus collectivus ini juga augmentasi ya di bagian bawah nih. Jadi penambahan-penambahannya dan pewarnaannya adanya di sini. Di bagian tubulus contortus distal. Di sini penambahan air dan penambahan zat-zat sisa yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Nah, hasilnya adalah urin sesungguhnya atau urin. Selanjutnya adalah hati. Di mana hati, zat ekskresi yang dikeluarkan adalah empedu. Cairan empedu ini terdiri dari air, asam empedu, garam empedu, kolesterol, dan zat warna pada empedu. Di mana zat warnanya kalian bisa melihat pada prosesnya di sini di tabelnya. Zat warna pada empedu merupakan hasil perombakan dari sel darah merah. Di mana sel darah merah itu nama lainnya adalah hemoglobin. Sel darah merah terdiri dari hemin dan globin. Nah, di mana hemoglobin ini, heminnya akan diubah menjadi zat warna, yaitu bilirubin dan biliverdin. Bilirubin nanti akan teroksidasi menjadi urobilin, dan urobilin inilah yang menjadi zat warna pada tinja atau feses dan urin. Makanya urin kamu menjadi warnanya kuning. Kalau semakin muda dan menjadi putih, ya berarti kamu banyak minum air mineral. Sedangkan kalau warnanya semakin gelap, warnanya semakin kuning, maka jika warna kuning berarti kamu kekurangan mineral. Jadi kalau kuningnya semakin pekat, maka kekurangan mineral. Kalau warnanya warna oranye dan sebagainya itu biasanya karena konsumsi obat. Jadi hati-hati juga kalau oranye mau ke merah ya, apalagi kalau sudah merah itu yang bahaya. Silakan cek ke dokter. Takutnya urinnya, bagian areal urin dan ke bawahnya itu bermasalah. Organ kambingnya. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu organ paru-paru. Di materi sebelumnya ada sistem respirasi, pernafasan, itu dijelaskan semua bagian paru-paru dan organ-organ lainnya. Untuk sistem ekskresi hanya dijelaskan bahwa apa yang dikeluarkan dari paru-paru yaitu gas-gas sisa proses pernafasan, yaitu gas karbon dioksida CO2 dan uap air, yaitu H2O. Kita masuk ke kulit. Pada kulit terbagi menjadi 3 areal, yaitu epidermis, bagian terluar dari kulit, dermis, bagian kedua dari kulit, dan yang terakhir adalah lapisan subkutan atau hipodermis. Jadi tergantung buku yang kalian gunakan.
bisa hipodermis atau lapisan subkutan, sama saja. Kita mulai dari yang pertama adalah lapisan epidermis, di mana terdapat 4 bagian lapisan, yaitu stratum. Stratum yang pertama adalah lapisan tanduk. Untuk stratum corneum hanya ada di telapak tangan dan telapak kaki. Makanya dia lebih tebal karena terdiri dari lapisan tanduk, di mana lapisan tanduk ini adalah lapisan kulit mati, ya. Lapisan sel mati. Nah, di sini ada tulisannya nih. Lapisan sel mati berarti ini adalah lapisan tanduk. Berada di lapisan pertama yaitu stratum corneum, di mana ini cuma ada di telapak tangan dan telapak kaki kita. Kemudian lapisan kedua adalah stratum lucidum. Di sini adalah lapisan transparan. Yang ketiga adalah stratum granulosum, di mana di sini adalah lapisan melanin, di mana lapisan melanin ini mengandung banyak sel melanosit. Fungsinya apa? Sel melanosit ini berfungsi untuk menangkal sinar ultraviolet agar kamu tidak terkena penyakit kanker. Jadi semakin banyak sel melanositnya, maka tubuh kamu akan semakin berwarna hitam. Karena sel melanosit ini akan membuat warna kulit menjadi lebih gelap. Semakin banyak sel melanositnya, maka tubuh kamu akan semakin gelap warnanya. Tapi semakin sedikit, maka tubuh kamu akan berwarna pucat. Pucat di sini putihnya putih pucat ya. Oke, lapisan terakhir adalah stratum germinativum, di mana di sini adalah lapisan regenerasi. Inilah lapisan yang biasa digunakan oleh produk-produk kecantikan untuk meregenerasi kulit-kulit yang sudah tua atau sudah tidak bagus, yang akan diregenerasi menjadi kulit-kulit yang lebih baik ataupun kulit-kulit baru yang masih bagus di lapisan germinativum. Nah, yang kedua adalah lapisan dermis. Untuk lapisan dermis sendiri terdiri dari akar rambut, kelenjar minyak, kelenjar keringat, pembuluh darah, dan rambut saraf. Kalian bisa lihat di gambar. Nah, untuk lapisan dermis ini, akar rambutnya ada di sini. Kemudian kelenjar minyak. Bedain kelenjar minyak dan kelenjar keringat adalah kalau dia berada tepat di dekat dari rambut, maka dia adalah kelenjar minyak. Karena fungsi dari kelenjar minyak adalah melumasi rambut. Jadi dia adanya di area paling dekat dengan rambut. Maka itu adalah, nah ini adalah kelenjar minyak. Kemudian kalau kalian melihat yang bentuknya gerigil-gerigil seperti ini nih. Nah ini adalah kelenjar keringat. Ada di dekat rambut tapi tidak terlalu dekat, maka seperti ini. Atau yang ini. Nah ini adalah kelenjar keringat. Karena kelenjar keringat langsung menembus sampai ke area pori-pori. Kemudian pembuluh darah, ini yang warna merah sama yang warna biru. Kemudian serabut saraf. Serabut saraf yang bentuknya kayak pohon-pohon ini nih. Nah ini adalah serabut-serabut saraf. Nah, untuk lapisan terakhir, lapisan subkutan atau hipodermis. Lapisan subkutan atau hipodermis ini terdiri dari lapisan adiposa atau lapisan lemak. Disinilah kalau misalnya sedot lemak terjadi ada di lapisan paling bawah, yaitu lapisan subkutan. Penyakit pada sistem pencernaan, di sini ada diabetes insipidus. Bedanya diabetes insipidus dengan diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah penyakit di mana urin mengeluarkan glukosa ya. Kalau diabetes mellitus itu karena kekurangan hormon insulin, di mana kemampuan untuk mengubah gula darah. Diabetes insipidus mengeluarkan urin terlalu banyak karena kekurangan hormon ADH, antidiuretik hormon. Jadi, diabetes insipidus itu mengeluarkan air ataupun cairan dalam bentuk urin secara berkala. Jadi, nggak ada proses reabsorpsi cairan pada ginjal. Efeknya adalah kamu jadi sering buang air kecil. Bisa sampai beberapa kali. Nah, ini berefek dengan dehidrasi tingkat tinggi. Yang kedua adalah uretris, di mana tadi saya sudah menyebutkan bahwa di bagian ginjal ada saluran yang kita sebut dengan ureter. Nah,
Saluran yang menghubungkan antara ginjal dan vesika urinaria ini mengalami peradangan, di mana peradangannya disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus. Gejala pada wanita dan pria akan berbeda, karena kalau pada pria adanya darah pada urin dan air maninya, sedangkan pada wanita akan terdapat rasa terbakar ketika buang air kecil. Pada wanita gejalanya adalah sakit perut, nyeri ketika buang air kecil, dan demam. Ketiga adalah batu ginjal, di mana batu ginjal adalah pembentukan endapan garam kalsium pada rongga ginjal, saluran ginjal, dan kantung kemih. Batu ginjal tersebut membentuk kristal yang terdiri dari kalsium oksalat, asam urat, dan kristal kalsium fosfat. Batu ginjal ini tidak dapat larut ya. Jadi dia akan menetap di bagian pelvis ginjal. Lapisan paling akhir dari ginjal, pelvis ginjal, dia akan menetap di sana untuk batu ginjal. Sehingga nanti akan menutup dari ginjal sehingga ginjal tidak dapat berfungsi dengan baik. Yang keempat adalah pneumonia. Paru-paru termasuk ke dalam organ pada sistem ekskresi karena merupakan tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Salah satu penyakitnya yang menyerang paru-paru adalah pneumonia, di mana pneumonia adalah adanya infeksi dari bakteri, virus atau jamur di alveolus. Jadi, di dalam paru-paru ada yang bentuknya seperti balon kecil-kecil, nah itu yang disebut dengan alveolus. Disinilah terinfeksi. Nah, pneumonia ini menyebabkan oksigen susah masuk karena alveolus yang merupakan tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida dipenuhi oleh cairan. Terakhir adalah asma. Asma adalah gangguan pada paru-paru yang paling sering kita dengar, ya. Nah, asma adalah akibat penyempitan saluran pernafasan pada paru-paru. Penderitanya menunjukkan gejala sulit bernafas atau sesak nafas. Penyakit ini tidak menular dan biasanya menurun. Lingkungan dengan udara yang tercemar dapat memicu serangan asma. Penanganan serangan asma ini adalah dengan memberikan obat-obat yang berupa suntikan hidrokortison, sirup Ventolin, yang biasa disebut dengan salbutamol, dan nebulizer, yaitu gas salbutamol untuk melonggarkan saluran pernafasan. Karena ini diturunkan, salah satu asma itu adalah penyakit keturunan, makanya kita harus hati-hati di mana asma ini pemicunya adalah lingkungan yang tercemar. Biasanya orang yang punya penyakit asma biasanya selalu membawa nebulizer, jadi yang dimasukkan ke dalam mulut berupa gas. Nah, gasnya ini adalah gas salbutamol. Gas tersebutlah yang akan membuat atau melonggarkan saluran pernafasan sehingga orang yang punya penyakit asma dapat bernafas dengan baik. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.